Halo, selamat siang Bu Penny, bagaimana kabarnya? Halo, selamat siang juga Pak Yuda. Kabar saya baik. Baga- Wah, Bagaimana dengan Pak Yuda? ya sama Bu, puji Tuhan kabar saya juga baik-baik. Baik Bu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, nah apa yang bisa saya bantu hari ini Bu? Eh, saya ini lagi ada permasalahan di dalam kelas Pak ya. Itu masalah eh, peserta didik saya Pak yang kurang daya daya tangkapnya kurang di dalam kelas sehingga pada saat proses pembelajaran terjadi anak tersebut hanya diam saja Pak, tidak bisa apa-apa. Oh, jadi itu anak ini ya, berkebutuhan khusus ya Bu? Iya benar. Hmm. Nah, apa tantangan yang Ibu hadapi untuk menghadapi anak itu Bu? Tantangan yang saya hadapi, saya harus ekstra ya. Saya harus memberikan perhatian lebih. Kemudian saya juga meminta guru bahasa Indonesia untuk mengajari anak tersebut untuk ikut les calistung Pak di sekolah. Karena menurut tanggapan pemikiran saya mungkin bisa dileskan anak tersebut Pak. Oh, artinya sudah pernah di ini ya Bu? Dicoba untuk coba calistung, kemudian dileskan ya. Sudah Pak. Jadi apa yang Ibu harapkan dari anak tersebut? Mungkin perkembangannya mengenai menulisnya atau membacanya. Saya sebagai seorang guru mengharapkan anak tersebut Pak ya bisa baca dan tulis karena tidak memungkiri sekolah itu kita harus yang modal utama dulu kita harus bisa baca Pak. Jadi saya itu sangat berharap agar anak itu seperti anak-anak normal lainnya bisa baca tulis, bisa berinteraksi dengan teman-teman di dalam kelas. Oh, jadi harapannya itu ya, supaya bisa mengikuti seperti teman-temannya gitu ya. Bisa Iya Pak. baca, bisa menulis. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan selama ini, Bu? Yang saya lakukan selama ini saya mencoba untuk meminta saran dari guru bahasa Indonesia yang saya hubungi ya agar bisa memberikan bantuan mengajari anak tersebut setelah pulang sekolah Pak. Tapi kenyataannya setelah dilaksanakan anak tersebut masih belum bisa baca Pak. Kemudian Ibu Asmardi tersebut langsung komunikasi dengan saya, berhubung saya guru kelas Pak ya, wali kelasnya. Dia ngomong ke saya, Bu, saya sudah istilahnya udah titik penghabisan, tidak bisa lagi mengajarnya karena siswa yang saya ajari semua sudah bisa mengeja, sedangkan anak ini membaca IN ini saja belum bisa sama sekali. Artinya Ibu sudah ini ya, mengupayakan berbagai cara ya, Betul Pak, kolaborasi dengan temannya, teman, meskipun hasilnya belum sesuai ya. belum sesuai keinginan Pak. Ya. Apa hal yang menurut Ibu masih kurang dilakukan, yang saat ini masih kurang dilakukan untuk anak tersebut, Bu? Menurut saya Pak, hal yang kurang itu dilihat dari jenis anaknya. Memang anaknya ini sepertinya ada kekurangan Pak. Seharusnya kalau pemikiran saya anak ini jangan disekolahkan di sekolah umum. Karena apa? Pada akhirnya Pak, kan anak zaman sekarang kan Z kalau SMA Pak ya. Nah, sehingga terjadilah istilahnya bully di dalam kelas. Jadi kasihan Pak dengan anak tersebut Pak. Jadi karena latar belakangnya itu ya, dia sering menjadi bahan bulian temannya ya. Iya. Padahal anaknya cantik loh Pak, normal. Parasnya itu. Tapi pemikirannya itu seperti anak umur 3 tahun Pak. Ya. Apa Ibu pernah tanyakan sama orang tuanya, Bu? Pernah, Hmm. saya pernah
beri surat panggilan dengan orang tuanya, kemudian kami konsultasikan di ruang konseling dengan ibunya, dengan ayunya, dengan ayahnya. Sudah 3 kali saya membicarakan tentang nama anak itu Rizky, Pak. Rizky Anugrah. Nah, kami sempat bertanya bagaimana cara bapak dan ibu mengajari anak ini di rumah. Apakah di rumah istilahnya normal? Apakah memang ada kelainan pada pemikirannya? Tapi Pak, pada saat kami panggil itu kalau bapaknya itu menutupi, Pak. Katanya anaknya itu normal-normal saja. Sedangkan di lapangan pada dasarnya anaknya itu tidak bisa apa-apa. Baca saja nggak bisa, tulis nggak bisa. Akhirnya ibunya, Pak, yang saya panggil. Kemudian ibunya yang bercerita memang anak tersebut mempunyai kelainan dari lahir. Artinya dari pihak keluarga nih ada yang ini ya, kurang terbuka ya. Iya benar, bapaknya. Karena bapaknya itu tadi salah satu pejabat di pemerintahan tempat saya bekerja, Pak. Lalu apa strategi Ibu untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Strategi saya akan berusaha mengajari anak tersebut sampai bisa membaca, menghitung, istilahnya calistung lah Pak ya. Kan ada istilah untuk anak-anak TK itu kalau belum bisa baca tulis, dimasukkan di calistung. Saya bekerja sama dengan ibunya, supaya ibunya memberikan izin Pak untuk pulang sekolah agar anak tersebut diberi waktu 30 menit untuk ikut les tersebut. Ada hal lain yang ingin Ibu siapkan untuk anak ini, Bu? Misalnya Ibu butuh kolaborasi dengan orang tua atau teman sejawat? Ada Pak, saya butuh kolaborasi dengan teman-teman sejawat. Saya mendiskusikan dengan teman-teman juga berpikir seperti itu. Oh pantas katanya Bu. Pada saat di kelas anak ibu ini selalu diam, tidak bereaksi apa-apa. Kemudian ketawa kerjanya. Kemudian anak itu yang anehnya juga Pak Edi itu nggak pernah jajan loh Pak di sekolah. Karena anak itu kata ibunya belum mengenal yang namanya mata uang, Mbak. Taunya uang itu 5.000 semua. Belum pernah jajan, kecuali orang tuanya dan temannya yang ngasih jajanan, Pak. Kan kalau anak-anak normal biasanya kelas umur 3 tahun sudah paham kan Pak biasanya dengan uang. Ya, artinya anak itu memang butuh perhatian ya, Bu. Butuh perhatian, Ya, perhatian. butuh bimbingan, terus mesti harus diarahi. Nah, dari strategi Ibu tadi, kapan Ibu akan memulai rencana aksinya ini, Bu? Saya Kolaborasi akan tadi. aksinya itu saya akan memulainya minggu ini, Pak. Akan saya rencanakan untuk mengajak teman saya guru bahasa Indonesia itu untuk mengajari dia lagi, mencoba sekali lagi. Kalau seandainya tidak bisa berhasil, ya kita akan melakukan permainan seperti anak TK, Pak. Yang digambar itu A, B. Mungkin dengan tebak gambar anak itu bisa, Pak. Ya. Ada target yang ingin Ibu capai, Bu? Target saya ingin anak tersebut sama dengan anak-anak yang lainnya, Pak. Target dari saya juga saya ingin anak itu berkembang, maju. Seandainya ada kelainan, ya apa boleh buat. Kalau menurut persepsi saya, Pak, ya anak tersebut itu tidak etis lah kalau disekolahkan di sekolah umum seperti itu. Karena menurut penglihatan saya atau kegiatan anak tersebut hari-hari, saya itu sudah bisa nangkap bahwa anak ini cocoknya sekolah di SLB loh, Pak. Berkebutuhan khusus kayaknya anaknya ini. Mungkin tapi Pak. Tapi bukan tak mungkin lagi memang dari kelas 10, 11, sekarang kelas 12 memang belum pernah Pak bisa baca sama tulis. Pas saya cek pagi tadi juga saya cek pelajaran itu nggak ada tulisan Pak. Bukunya. Jadi bingung metode apa yang mau saya gunakan dalam pembelajaran untuk agar anak itu bisa paham.
Artinya Ibu sudah pernah ini ya, mencoba berbagai metode, strategi meskipun hasilnya ya belum sesuai harapan. Tadi Ibu sudah punya strategi dan rancangan aksi, kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, dari hal tersebut, apa komitmen Ibu untuk rencana aksi itu, Bu? Komitmen saya akan meminta bantuan dari teman sejawat, kemudian dari keluarganya, dari teman-teman sekelasnya, agar bisa bekerja sama mengajari anak tersebut sampai bisa. Dan seandainya masih tidak bisa juga, Pak, apa boleh buat, Pak? Memang ternyata anak tersebut mempunyai kelainan pada pemikiran. Hmm, Kemarin juga pas Pak, waktu sidang kenaikan kelas ada juga guru yang protes, Pak, ya, masalah anak tersebut. Kok bisa katanya, dituntaskan semua pelajaran dari 13 pelajaran itu. Ya saya jawab, kan kata kepala sekolah itu menurut kurikulum peraturan tidak ada anak yang tidak naik kelas. Sedangkan kehadirannya 100%, Pak. Nggak pernah sakit, nggak pernah izin, nggak pernah apa. Itu yang jadi pertimbangan saya. Naik, tapi peringkat terakhir dia, Pak. hmm. Jadi istilahnya ada nilai plusnya, nah itu ya. Ada, Pak. Rajin, Pak, anak tersebut. Ya, Rajin. kehadiran meskipun ya kekurangannya itu tadi di pelajaran. Dengan pihak sekolah sudah pernah ini, Bu, terlibat istilahnya untuk menangani anak ini? Sudah, Pak. Sudah 2 kali malahan. Hmm, Terlibat untuk memecahkan masalah bagaimana cara kita menghadapi anak tersebut. Kemudian pihak sekolah juga menyarankan seperti itu, Pak. Tadi minta dimasukkan ke calistung, baca, tulis, menghitung. Ya, artinya segala upaya sudah dilakukan ya, Bu. Iya, Sudah koordinasi dengan orang tua. Nah, dan Ibu juga sudah punya strategi. Tadi pengen kolaborasi dengan rekan sejawat dan harapannya itu supaya anak itu bisa ini ya, baca tulis. iya, Pak. Nah, bagaimana dengan Bu Penny? Apakah Ibu sudah punya gambaran tentang komitmen yang akan Ibu lakukan nanti? Gambaran saya, Pak, saya itu ingin istilahnya melatih psikomotorik anak tersebut, Pak, ya. Dengan cara mungkin anak itu ada bermain, memakai yang di video itu yang seperti anak TK, abjad-abjad itu. Mungkin menggunakan kaligrafi. Gambaran saya ingin tetap anak tersebut bisa membaca, Pak, karena saya takut kalau dia selesai dari SMA tersebut, otomatis dia akan melanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau ditanya universitas dari SMA mana, kan otomatis SMA kami juga, Pak, yang disalahkan. Kalau dia tidak bisa baca. Artinya Ibu mengupayakan ini ya, Iya, mengupayakan yang lebih untuk anak itu. iya. Karena dari gambaran ekonominya, Pak, anak itu sangat mampu, Pak. Di sekolah itu dia tuh pakai supir pribadi, diantar ke sekolah. Jadi kan kemungkinan besar, Pak, ya, secara garis besar, tidak mungkin lah anak itu istilahnya tamat SMA, Pak, ya. Pasti dimasukkan ke perguruan tinggi oleh orang tuanya. Baiklah, Bu Penny, di sini Ibu udah dapat gambaran ya, mengenai strategi, rancangan, komitmen. Saya rasa pembicaraan kita selesai untuk hari ini ya. Nanti silakan Ibu implementasikan strategi dan komitmen tersebut. Harapannya ya supaya anak tersebut sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ya. Dan nanti bisa diberitahu saya hasilnya bagaimana untuk tindak Baik, Pak. lanjutnya. Baik, siap. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu.